Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fadila, NPM 185030041. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai faktor penting apa saja yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang tahu faktor penting apa yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia? Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa pemersatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Indonesia mulai dinamai dengan bahasa Indonesia. Namun, peresmian ini baru diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Konstitusi Indonesia diresmikan. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, beliau mengungkapkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi atau yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana ditinjau dari segi fonologis, morfologis, dan sintaksis. Karena sistem yang sederhana ini, bahasa Melayu mudah untuk dipelajari oleh masyarakat. Yang ketiga, yaitu faktor psikologis. Artinya bahwa suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, dan suku-suku lainnya telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata karena didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya segera diterapkan bahasa Indonesia untuk seluruh kepulauan di Indonesia. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu akan tidak dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Kenyataannya membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan yang tepat. Dari keempat pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia itu karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah untuk dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Lalu, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya telah dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Berdasarkan 4 faktor tersebut, teman-teman sudah mengetahui ya, faktor apa saja yang mempengaruhi bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kita bahas mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Kita bahas yang bahasa nasional dulu ya. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ini meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Artinya adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya luhur. Aspek yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraannya dan dapat membedakan antar negara lain, yaitu dari segi karakternya, keberadaannya, watak, sebagai bangsa Indonesia. Aspek yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Kita ketahui ya bahwa masyarakat Indonesia ini beragam latar belakangnya, baik latar belakang sosialnya, budaya, maupun yang lainnya. Nah, hal ini itu dapat disatukan melalui bahasa Indonesia dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa yang senasib, dan penanggungan yang sama. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dari berbahasa,
kita dapat saling berinteraksi dalam segala bidang, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berbudaya maupun kehidupan yang lainnya. Nah, itulah keempat aspek fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi. Hal ini meliputi 4 aspek juga ya. Aspek yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Dalam bentuknya, keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga itu dituliskan dalam bahasa Indonesia. Aspek yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan-pendidikan dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selanjutnya aspek yang ketiga, bahasa Indonesia dipakai untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang terakhir aspek keempat yaitu alat pengambang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itulah keempat aspek fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi. Jika iya, maka berakhirlah pemaparan materi dari saya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.